dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Biar aku Tuhan bisa katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah Engkau Tuhan, Engkau dimuliakan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan yang kami kagumi, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terserah, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari sama-sama kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Biarlah mata kami tetap memandang kepada-Mu, biarlah hati kami tetap melekat kepada-Mu, biarlah mulut kami tetap memuji Tuhan, biarlah hidup kami selalu makin hari makin dibawa mendekat dan melekat dengan Tuhan, untuk sujud menyembah Yesus Kristus. Kami kagum Engkau malam ini, pagi ini. Mari sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum kepada-Mu Tuhan semuanya, ku kagum hormat akan Engkau Yesus, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Ini doa kami, ku kagum akan Engkau.
Haleluya. Kami kagum kepadamu, Yesuslah Tuhan. Engkau layak disembah. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke, praise the Lord. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Dipersilakan. Oke, shalom Ya, semuanya. shalom. Selamat pagi. Terima Praise kasih the Pak Lord. John kesempatan yang Amin. diberikan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan Ya, penyertaan yang Yesus. telah Engkau berikan pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, dan berkat kemurahan-Mu kami sudah memuji dan menyembah-Mu, dan sekarang tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat tertanam di setiap hati kami dan dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati kami terus Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Kami mohon berkati lebih lagi dan beri kesehatan dan kekuatan agar setiap kehidupannya lebih lagi rindu untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri dia umur panjang dan selalu melekat padamu. Bapa surga, dari surga kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Rosalin untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan ya dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin sekeluarga ya. Amin. Terima kasih Amin. Pak John. Amin. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari sama-sama kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Sebuah renungan yang diangkat pagi ini dalam sebuah tema yang kita akan bahas ya di pagi ini. Oke. Ya. Ya, sebuah tema yang diangkat pagi ini adalah pintu kesempatan emas. Dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi ini terambil dari 1 Korintus 16 ayat 9. Kepada sahabat kita terkasih Ibu Rosalin dari Jerman, dipersilakan. Iya. Oke, nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Amin. Amin. Saudara perhatikan 1 Korintus 16 ayat 9 ini sebuah pengakuan yang jujur dari seorang rasul Yesus Kristus, yaitu Rasul Paulus ya. Sebelum dia adalah Saulus, seorang yang begitu benci dengan kekristenan, dia benci dengan Yesus, dia benci dengan pengikut Yesus, dan dia menganiaya mereka, dia tangkap mereka, dia bawa, dimasukkan dalam penjara. Tapi setelah hidupnya diubahkan Tuhan, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya. Nah, di sini saudara perhatikan dia berkata, sebab di sini dia bilang banyak kesempatan bagiku untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan besar dan penting. Nah, pekerjaan besar dan penting itu memang sebuah kesempatan ya, kesempatan emas, saudara. Lalu lihat ada di sini tantangan di sini ya, sekalipun ada banyak penentang. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kesempatan hambatan ada halangan. Tapi apakah Paulus itu dia mundur? Tidak. Dia terus maju, saudaraku. Dia maju untuk memberitakan Injil. Nah, hari ini kita akan belajar pintu kesempatan emas ini yang Tuhan buka bagi setiap kita. Tuhan mau kita pergunakan kesempatan yang ada, seperti pujian yang tadi kita nyanyikan ya. Hidup ini adalah sebuah kesempatan, jangan sia-siakan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, dia memakai hubungan yang baik sebagai pintu masuk saudaraku ya. Pintu masuk bagi kesempatan terbaik untuk hamba Tuhan, utusan Injil, untuk dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan yang percaya,
dia diselamatkan. Jadi ketika ada pintu kesempatan emas terbuka, disitulah setiap orang percaya, baik hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan, diberi kesempatan untuk memberitakan Injil, saudaraku ya. Nanti kita akan lihat ini pintu kesempatan emas ini yang terbuka, saudaraku. Ada seorang yang kita sudah bahas di ayat-ayat sebelumnya, itu namanya Bar Yesus. Dia seorang Yahudi, tapi dia adalah tukang sihir, dan dia juga adalah orang-orang yang menyesatkan banyak orang, saudaraku ya. Namun puji Tuhan, Paulus dia dalam melayani dia bisa memenangkan orang ini. Termasuk juga gubernur yang menjadi sahabat daripada ini Bar Yesus, orang pintar ini, saudaraku. Orang pintar dalam arti dukun ini, saudaraku ya, si tukang sihir. Oke, kita akan pelajari ini, saudaraku, terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 7 sampai 9. Dari ayat-ayat tersebut sudah pasti kita dapati di sini ada 3 kebenaran ya yang mengajarkan kita, saudaraku, siapakah orang percaya yang mengerti pintu kesempatan emas itu ya. Pintu kesempatan emas itu, si orang yang mengerti dia adalah orang percaya yang ini pertama. Yang mengerti pintu kesempatan emas itu sudah dibukakan, dia adalah orang yang membangun hubungan. Ya, hubungan yang baik dalam perkawanan untuk tujuan. Tujuan apa, saudara? Tujuan memberitakan Injil Allah. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 13 ayat 7. Ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 7. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Amin. Oh, haleluya. Ini pintu kesempatan emas untuk Paulus dan Barnabas bisa memberitakan Injil kepada seorang pejabat pemerintahan ya di wilayah dia, karena dia seorang gubernur, dia ingin mendengar firman Tuhan. Nanti kita lihat ya, saudara-saudaraku, ada orang yang menghalang-halangi gubernur ini untuk mendengar firman Allah. Yang menghalangi dia adalah Bar Yesus, si tukang sihir itu, saudara-saudaraku, ya, si penyesat itu. Tapi itulah kesempatan emas untuk Paulus bisa memenangkan baik gubernur, seorang pejabat pemerintahan, dan juga Bar Yesus, seorang yang terlibat dalam praktek-praktek okultisme, praktek-praktek perdukunan, saudara-saudaraku. Saudara, perhatikan baik-baik, dikatakan di sini, ia adalah kawan gubernur pulau itu. Siapa yang adalah kawan gubernur pulau itu? Itu adalah Bar Yesus ya. Di ayat-ayat sebelumnya kita sudah pelajari bahwa dia ini tukang sihir. Dia ini adalah si penyesat, saudaraku. Ya, dia adalah kawan gubernur di pulau itu, Sergius Paulus. Jadi gubernur itu bernama Sergius Paulus yang adalah orang cerdas. Ya, ini bukan orang bodoh, orang cerdas. Alkitab mengakui dia orang cerdas, saudaraku ya. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus. Apa yang terjadi? Karena dia ingin mendengar firman Allah. Kita berdoa pagi ini, arahkan tangan di layar monitor. Tuhan, kami percaya akan ada waktunya, akan tiba saatnya pintu emas terbuka bagi para pejabat pemerintahan, baik gubernur, baik wali kota, baik bupati, bahkan juga presiden. Oh Tuhan, pintu emas terbuka untuk mereka akan mendengarkan firman Allah di dalam nama Yesus. Bukan cuma untuk bangsa Indonesia, tapi bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan ini akan terjadi. Mereka akan haus, mereka akan lapar akan firman Tuhan. Amin. Dan kita harus siap untuk hal itu, saudaraku ya. Maka saya secara pribadi, saya sudah siap untuk hal itu. Jadi kenapa kita belajar firman Allah selama 1 tahun ini? Kita mempelajari tentang everlasting faith, iman yang kekal. Jadi kalau nanti mereka ini mereka minta untuk diajarkan firman Allah secara berurutan dengan tema-tema, kita sudah siap ya, saudara-saudaraku. Jadi pintu kesempatan emas ini, Bapak Ibu, jangan kita sia-siakan ya. Kita siapkan diri mulai sekarang. Jadi ketika kesempatan itu datang, wow, itu langsung nyata sekali. Jadi sesuatu yang dahsyat akan terjadi, suatu. Tapi kalau saudara kesempatan itu datang, kita nggak siapkan diri, kesempatan itu akan hilang, ya, akan lewat gitu aja. Makanya kita perlu persiapkan diri mulai dari sekarang.
Jadi saudara sekalian yang terus mengikuti kebaktian ini, mencatat dengan tekun, nah itu adalah modal bagi saudara sekalian. Suatu hari orang ingin mendengar firman Allah, saudaraku, mereka minta untuk engkau bisa sharing firman Allah yang engkau sudah pelajari, yang engkau sudah ikuti, nah itu bisa dibagikan buat mereka ya. Puji Tuhan. Saudaraku, orang-orang pintar, mereka ini akan haus, akan lapar akan firman Tuhan. Saudara bayangkan orang-orang cerdas saja butuh firman Tuhan. Apalagi kita semua ini ya. Oke, kita akan lihat. Yang kedua, saudaraku, pintu kesempatan emas. Itu terbuka bagi siapa? Yang kedua, bagi orang yang memakai otoritas. Memakai otoritas kuasa Allah untuk apa? Untuk memerangi segala tipu muslihat dan bahaya dari si penyesat ini. Kita lihat, ya ini ada Elimas juga ya. Ini dalam Kisah Rasul 13 ayat 8. Ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 8. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan ya. Siapa yang disebutkan namanya? Elimas. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, yang artinya apa, saudaraku? Tukang sihir itu. Nah, apa yang dia lakukan? Ia menghalang-halangi mereka. Mereka ini artinya Paulus dan Silas ya, dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, memang setan tidak suka orang dengar firman Tuhan. Setan akan memakai berbagai macam cara, siasat yang licik, tipu muslihatnya untuk menghalang-halangi hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan Injil, menghalang-halangi orang percaya untuk memberitakan Injil. Tapi jangan takut ya. Di sini, saudaraku, tugas kita, pintu kesempatan emas ini untuk kita bisa, saudaraku, ya, melayani mereka ya. Ini pintu emas, saudara, yang Tuhan bukakan, dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin juga orang-orang yang terlibat dalam praktek perdukunan, okultisme ini, saudaraku ya, tukang-tukang sihir, tukang santet, kemudian paranormal, apalagi saudaraku. Oh, kita akan menjumpai mereka, Bapak Ibu sekalian, dan bersiaplah, saudaraku. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu lebih besar ya. Karena itu yang kedua, pintu kesempatan emas ini, saudaraku, itu terbuka bagi mereka yang memakai otoritas. Otoritas kuasa Allah untuk apa? Memerangi segala tipu muslihat daripada segala roh jahat iblis itu ya, dan bahaya si penyesat. Si penyesat itu nabi palsu ya, nabi palsu saku yang menyesatkan banyak orang. Jadi Bar Yesus itu adalah si tukang sihir, dia juga adalah nabi palsu. Ini juga seorang yang bernama juga Elimas ini saku. Dia ini adalah tukang sihir, saudaraku ya. Sukanya prakteknya sihir terus. Buat orang itu jadi dari dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Ya, seperti sekarang ini ada semacam hipnotis dan lain sebagainya. Nah, kita akan hadapi hal-hal ini, tapi jangan takut ya. Kita gunakan otoritas kuasa Allah untuk memerangi segala tipu muslihat daripada roh jahat ini. Ya, oke, kita akan lihat yang ketiga, saudaraku ya. Kesempatan pintu emas ini, saudaraku. Yang ketiga, itu bagi siapa dia? Yang ketiga, bagi dia yang membangkitkan manusia rohnya, ya, memanusia rohnya sepenuhnya, ya, kekuasa Roh Kudus untuk melawan tipu daya si penyesat. Jadi baik tukang sihir maupun nabi palsu itu mereka adalah si penyesat. Dan kita harus, Bapak Ibu sekalian, benar-benar membangkitkan manusia roh. Ingat, saudara saya ini manusia roh, kita punya jiwa tinggal dalam tubuh ini. Yang kelihatan adalah tubuh jasmani ini, badan ini saku. Ya, ada badannya besar, ada badan kurus, ada yang tinggi badannya, ada yang pendek badannya. Nah, itu yang kelihatan fisik. Tapi sesungguhnya kita manusia roh, kita punya jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Dan tinggal dalam tubuh ini, saudaraku. Ya. Jadi, saudara kasih Tuhan, bagaimana cara membangkitkan manusia roh? Caranya dengan setiap hari engkau memberi makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Namanya manusia roh, butuh makanan rohani, saudaraku. Makanan rohani bagi manusia roh itu apa? Firman, ya. Firman itu adalah roti hidup.
Dan firman itu juga adalah air hidup, saudaraku. Jadi kita makan dan kita minum, sehingga roh kita jadi kuat. Karena roh kita diberi makan, sehingga roh kita ini jadi bertenaga, punya energi. Sehingga kita menghadapi apapun, roh kita tidak lemah, saudaraku. Roh kita tidak gampang padam. Roh kita menjadi roh yang kuat, saudaraku. Sehingga itu akan mempengaruhi jiwa kita. Jiwa itu pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Kalau roh kita kuat, jiwa kita kuat. Kalau jiwa kita kuat, tubuh kita kuat. Sebaliknya, kalau roh kita lemah, jiwa kita lemah, tubuh kita juga akan lemah, ya. Nah, menghadapi orang-orang demikian ini, si penyesat ini, saudaraku, tukang-tukang sihir, juga nabi palsu. Kita tidak bisa lawan dengan kekuatan kita secara fisik. Kita lawan dengan manusia roh kita. Makanya manusia roh ini paling penting, saudaraku. Manusia roh ini penting sekali. Sehingga ketika kita memenangkan peperangan di alam roh, itu di alam nyata tuh gampang sekali, ya, ditaklukkan. Nah, dari 3 kebenaran ini, saudaraku, kita mempelajari yang pertama apa tadi, saudaraku? Yang pertama, membangun hubungan yang baik dalam saudara, perkawanan, ya, dari kata kawan. Perkawanan untuk apa? Untuk tujuan memberitakan Injil. Nah, ini perlu kita membangun hubungan dulu. Ketika hubungan yang baik dibangun, maka komunikasi akan baik, ya, saudaraku. Kalau komunikasi baik itu berarti pintu emas, pintu kesempatan emas terbuka, kita beritakan Injil. Yang kedua apa? Yaitu memakai otoritas kuasa Allah. Untuk apa? Untuk memerangi segala tipu muslihat dan bahaya si penyesat. Ya, si penyesat itu tukang sihir dan nabi palsu itu. Yang ketiga apa, saudara-saudaraku? Yang ketiga, membangkitkan manusia roh sepenuhnya ke kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Melawan tipu daya roh penyesat. Ya. Jadi penyesat itu ada rohnya. Maka rohnya ini suka menyesatkan banyak orang. Dan banyak orang Kristen dia tidak sadar bahwa dia sedang terbawa kepada roh penyesat ini. Makanya kita belajar firman Tuhan yang benar, supaya kita tidak mudah terseret ke roh penyesat itu. Amin, ya. Mari kita lihat apa hasilnya. Ini dia hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia mengerti, ya, dia mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti sang kepala daerah ingin mendengar firman Allah, ya. Ada hati yang lapar, hati yang haus untuk mendengar firman Tuhan dari sang kepala daerah, apakah itu gubernur, apakah wali kota, apakah bupati, bahkan sang kepala negara pun akan haus dan lapar mendengar firman Tuhan. Kita lihat ayatnya, ya. Kisah Rasul 13 ayat 7. Ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 7. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Amin. Oh, haleluya. Sang gubernur orang cerdas ini, dia memanggil Paulus dan Barnabas untuk memberitakan Injil. Karena apa? Karena dia ingin mendengar firman Allah. Amin. Saya berdoa supaya pagi hari ini hati yang haus dan lapar ini Tuhan berikan kepada semua kepala daerah di Indonesia, semua kepala negara di seluruh dunia. Mereka akan haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu sekalian, menjelang kedatangan Tuhan kembali, Tuhan akan memberikan rasa lapar dan haus akan firman, bukan lapar dan haus akan makanan biasa atau minuman biasa, ya, yang jasmani, tapi mereka akan haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan kita harus siap untuk hal itu. Makanya puji Tuhan, kita belajar sepanjang 1 tahun ini tentang iman yang kekal ini. Saudara sudah mencatat itu bahan-bahan yang sangat penting. Itu bahan-bahan itu sudah memberi makan pada orang-orang demikian, ya. Mereka ingin mendengar firman Allah. Amin. Oke, firman Allah yang diajarkan kepada mereka itu satu kebutuhan bagi rohani mereka. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Orang percaya. Lihat, ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia meluruskan yang tadinya dibengkokkan oleh si penyesat tukang sihir, sekarang dia meluruskan jalan Tuhan yang dihalangi, dibelokkan oleh si penyesat itu. Kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 13 ayat 8. Ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 8, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jadi ini pintu kesempatan emas
Bukan cuma sang gubernur orang cerdas yang haus akan firman, si tukang sihir ya, kemudian si penyesat ini juga, seorang nabi palsu ini, mereka juga akan haus akan firman Tuhan karena mereka tersesat, saudaraku. Dan kita harus siap untuk melayani orang-orang demikian ya. Saudara, orang-orang yang sudah siap membuat persiapan-persiapan firman yang dia miliki, itu dia tidak akan takut menghadapi orang-orang seperti ini, saudaraku. Meskipun ada tantangan, si Elimas mencoba menghalang-halangi Paulus dan Silas, Paulus dan Barnabas, tapi firman Tuhan disampaikan dan akhirnya Elimas ini bertobat juga ya. Mari kita lihat di dalam yang ketiga, saudaraku. Hasil yang ketiga, kita perhatikan ini bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa terjadi? Ini dia dahsyat, saudaraku ya. Dia menatap orang berdosa penuh dengan otoritas dan belas kasihan dari Tuhan ya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 13 ayat 9. Kisah Para Rasul 13 ayat 9, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Amin. Amin. Jadi ini Paulus perlu menatap dia, saudaraku. Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Dia menatap dengan tatapan penuh otoritas, penuh wibawa ilahi. Dia menatap dengan tatapan penuh belas kasihan untuk si penyesat ini, saudaraku. Nabi palsu ini ya, tukang sihir ini, saudaraku. Dia menatap, saudaraku. Dia rindu supaya ini yang dia tatap ini, si penyesat ini, tukang sihir bertobat. Dan ternyata kita pelajari di ayat-ayat berikutnya, si tukang sihir dia sadar, saudaraku. Dan akhirnya dia minta dilayani ya, sehingga dia bertobat, saudaraku. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Kita siapkan ya diri untuk hal ini, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pintu kesempatan, pintu emas ya, pintu kesempatan. Ini bagi kita sekalian, kita pelajari tema kita di pagi hari ini, saudaraku. Pintu kesempatan emas ini, jangan kita sia-siakan, saudaraku. Kita akan layani orang-orang demikian ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian. Dan kepada sahabat kita terkasih, Ibu Indriani akan berdoa buat firman Tuhan ini. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, pagi ini kami bersyukur Tuhan telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Kami tahu Tuhan, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Berkati Tuhan, apa yang difirmankan di pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kami dan semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan agar pintu-pintu kami terbuka buat Tuhan, dan kami percaya Tuhan, ketika kita mengetuk pintu itu Kau akan membukakan Tuhan. Berkat-Mu Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kita mengikut Engkau, kita tidak akan kekurangan apapun Tuhan. Ada berkat, ada mujizat Ya, Yesus. dengan Tuhan. Kami percaya yang sakit Kau sembuhkan, Amin. dengan Kau cukupkan, yang mengalami masalah Kau bukakan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Hari lebih heran meratakan kerajaan-Mu Tuhan. Berkati dengan berkat mereka, berkat kesehatan Kau berikan kepada hamba-Mu sekeluarga Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya. Kami tahu semua itu adalah kasih kemurahan-Mu dan hamba-Mu selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Kami kembalikan John Sambunan MA. Kami persilakan John. Ya, terima kasih Bu Indriani untuk doa yang sangat indah. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bu Indriani ya dan keluarga di Sidoarjo. Amin. Ya, kembali kepada Pak Lukas, host kita luar biasa pagi ini. Ya, terima kasih Pastor John. Terima kasih buat firman yang sudah ditaburkan buat kita pagi hari ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan pintu kesempatan emas dalam kehidupan kita, yaitu untuk yang pertama kita harus membangun hubungan yang baik dalam kehidupan kita akan kepada sesama kita untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, untuk tetap kita memakai otoritas kuasa Allah, agar kuasa Allah itu turun di dalam kehidupan kita. Kita diberikan kuasa di dalam kehidupan kita untuk memerangi segala tipu muslihat dan bahaya si penyesat, iblis, bahkan orang-orang yang mau menyesatkan dalam kehidupan kita, bahkan yang menghalangi, menghambat usaha pekerjaan apapun, pelayanan kita pun kita usir dengan kuasa otoritas kuasa Allah. Yang ketiga,
bagaimana kita mendapatkan pintu kesempatan emas, yaitu membangkitkan manusia roh kita sepenuhnya melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor John buat firman yang sudah disampaikan pagi ini, benar-benar memberikan berkat buat kita semuanya, agar kami semua jemaat-jemaat pada ibadah pagi ini mendapatkan pintu kesempatan emas dalam kehidupan kita, agar hidup kita harus menjadi saksi terang garam dimanapun kita berada. Terima kasih Pastor John, Tuhan Yesus memberkati Pastor John Sarbunan. Praise the Lord. Amen. Lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya. Juga terima kasih Roma Rosalin yang juga sudah doa pembukaan untuk firman Tuhan dan menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Rosalin bersama Opa Bruri yang ada di Jerman. Demikian juga kepada Ibu Indriani yang tadi juga sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Indriani keluarga besar di Sidoarjo. Oh, haleluya. Dan kita akan masuk selanjutnya, yaitu doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Waktu kesempatan saya persilakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Lukas kesempatan yang diberikan. Kami akan menaikkan doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam kegerakan kebangunan rohani terbesar. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Oke. Terima kasih Bu Rosalin yang sudah sama-sama kan doa prophetik bagi bangsa negara Indonesia dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin sampai keluarga besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Dan kita akan masuk acara selanjutnya, yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri Tikuali dan waktu kesempatan saya persilakan Bapak Bruri. Ya, salam, selamat pagi semuanya. Selamat malam. Amin. Mari kita mau menyampaikan. Untuk menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita
marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada semua jemaat gereja CLCC harap mendengarkan dan mempelajari lirik kata-kata lagu Feliz Navidad. Feliz. Navidad. Ya, ini ada Navidad. salah ketik. Mulai dari sekarang, lagu tersebut dikirim grup CLCC Zoom dalam bentuk video. Semua harap rajin mendengarkan dan berlatih sampai hari ibadah Natal CLCC tiba. Kami mengundang Bapak dan Ibu hadirlah dalam ibadah Natal CLCC pada tahun 2023 yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, garis miring NB 68, Pondok Chandra Indah. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati. Di info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasi, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday Desember 2023, Pastor John Sarbonan Emma dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mana insya Allah. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikualo dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salim. Pak John. Ya. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Praise the Lord. Iya, terima kasih kepada Bapak Bruri Tikualo dari Jerman yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Bapak Bruri bersama Ibu Rosalin yang ada di Jerman bersama anak mantu cucu yang di Jerman. Salam semuanya Opa Oma. Iya. Dan kita sudah akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur pada Tuhan bahwasanya Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan kita. Kita boleh bersama-sama beribadah melalui gereja CLCC ini dan kita sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan dan sudah menerima berkat-Nya melalui firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya mengucapkan terima kasih pada
sekali lagi yang bertugas pada pagi hari ini, yaitu Oma Rosalin, Opa Bruri, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Opa bersama Oma yang ada di Jerman, Tuhan Yesus memberkati keluarga besarnya. Demikian juga kepada Ibu Indriani, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Ibu Meliawati, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Meliawati bersama keluarga besarnya. Kepada Ibu Sinta juga terima kasih. Kepada adik Johan, James, dan Cindy, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Dan terima kasih juga kepada Pastor John Sarbunan yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini melalui firman-firmannya. Dan saya akan kembalikan pada Pastor John Sarbunan untuk mendoakan berkat buat kita semuanya hadir pada hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini sebagai doa kita bersama ya. Kita mengakui Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah maha kuasa. Allah kuasa melakukan, dengan iman katakan, segala perkara. Allah maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah ku maha kuasa. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Masih bingung? Terima kasih Yesus, Engkau baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari berkati semua yang sudah hadir pagi ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Percaya Tuhan sudah sembuhkan Christian, calon menantu Ibu Indriani, tahun depan dia akan menikah dengan Feli. Saya percaya Tuhan mengatur semuanya dengan baik. Kalau Tuhan sudah menolong pasangan-pasangan yang lain yang menikah di gereja CLCC, Tuhan juga menolong anaknya Ibu Indriani tahun depan akan menikah. Demikian juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi Ibu Indriani, dan juga bagi orang tua dan Male, berikan kesehatan supaya mereka pun bisa menghadiri acara ini ya Tuhan. Kami doakan juga untuk Tuhan Pak Bruri Bro Salim yang ada di Jerman, berikan kekuatan, perlindungan, penyertaan,
saat mereka akan beristirahat di malam ini, malam yang Tuhan sudah semakin larut, mereka boleh beristirahat dengan tenang dalam damai sejahtera di dalam nama Yesus. Berdoa juga kekuatan kesehatan Tuhan berikan untuk Pak Bruni Brosalin, Tuhan berikan kecukupan, biaya-biaya yang dibutuhkan, juga untuk semua apa yang diharapkan, apa yang dibutuhkan, Tuhan sediakan semuanya. Untuk Ibu Shirley akan menikah di tahun depan, semuanya boleh berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Kami doakan Tuhan rencana kedatangan ke Indonesia, Tuhan mudahkan, lancarkan jalan-jalannya, urusannya, semuanya selesai satu persatu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Juga kami berdoa juga untuk ya Tuhan Yesus Pak Lukas. Tolong Pak Lukas bersama dengan Oma Nana dan adik Kesia Temi. Tuhan berikan mereka perlindungan di hari-hari ini, mencukupi segala kebutuhan mereka. Untuk Oma Nana di hari usia bertambah suntuk, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, umur panjang, damai sejahtera, dan juga keselamatan dalam hidupnya. Tuhan terima kasih, berkati pekerjaan Pak Lukas, Tuhan tambah-tambahkan rezeki yang melimpah-limpah ya Tuhan. Berdoa untuk rencana untuk menjual hotel yang ada di Tretes, Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih bagi pembeli dengan harga yang terbaik dan memuaskan dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk ya Tuhan semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Kami berdoa juga untuk Ibu Sinta bersama dengan Ibu Meliawati, juga anak-anak Cindy Jem Yohan, memberkati mereka semua. Terima kasih, kasih anugerah mengalir atas kami semua sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan teman-teman kami yang tidak sempat hadir, oleh karena kesehatan mereka terganggu, Tuhan tolong, supaya mereka bisa hadir di kebaktian berikutnya. Berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, dan juga untuk ibadah Natal besok sore. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati kebaktian sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, dalam nama Yesus. Terima kasih, percaya Tuhan akan bukakan pintu-pintu kesempatan emas untuk kami melayani para pejabat pemerintahan, orang-orang terlibat praktek perdukunan, nabi-nabi palsu, juga tukang sihir akan bertobat. Pakai kami semua Tuhan untuk melayani mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, kami percaya ini waktunya akan datang, tiba saatnya kalau Tuhan sudah bukakan pintu kesempatan emas. Kami percaya tidak ada yang bisa menutupnya, dan kami siap engkau pakai kami menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terimalah berkat ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya. Oke, Terima kasih Pak John. Tuhan terima kasih berkati. Bro Salin, Pak Bruri. Selamat beristirahat. Selamat malam. Amin. Ya. Berkati Bu Indriani, Pak Lukas. Berkati semua ya, Bu Lukas. Meliawati, Bu Sintas. Berkati semuanya. Ibu Sinta. Ya. Ya. Amin. Terima kasih Pak. Tuhan berkati semuanya. God bless you all. Bye-bye. Bu Meliawati. Ya. Amin. God bless you all. God bless you all. Ya, bye. Bye.